mungkin yang pertama bahwa boleh dijelaskan dulu bagaimana sejarah dari sekolah ini secara singkatnya Pak. Karena kan dilihat dari yang saya lihat bangunannya ini masih sangat baru Pak, apa baru direhab lagi atau seperti apa Pak? Iya. Perkenaan dengan gedung atau sekolah awalnya adalah lantai 1 model lama. Nah, sesuai dengan perkembangan dan juga sesuai dengan kebutuhan, maka sudah tidak layak. Karena kalau lantai 1 itu tipenya adalah tipe C. Nah, sementara tuntutan untuk di DKI Jakarta ini minimal adalah A. Maka sebagian besar, mungkin hampir 90% sekolah yang ada di DKI Jakarta itu sudah renovasi total, termasuk SDN Susukan 09 Pagi yang dari lantai 1 sekarang lantai 4. Dan wabil khusus untuk Susukan 09 ini adalah gedung percontohan. Nah, DKI ini ada 2, satu di Jakarta Timur 2 yaitu Susukan 9, satu lagi di Jakarta Selatan. Karena ini sebagai percontohan, maka termasuk modelnya, kemudian desainnya itu berbeda. Gitu. Itu secara singkat. Jadi berkenaan dengan gedung ini adalah menyesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tuntutan. Sekarang ini adalah tuntutannya adalah minimal adalah tipe A, maka mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah, sekarang gedung kita ini sudah masuk tipe A. Gitu. Kalau dengan visi misi SD ini sendiri bagaimana ya Pak? Visi misinya? Visi dan misi bisa langsung kita tunjukkan atau bisa sambil jalan nggak? Oh, bisa Pak. Nah, yuk, biar langsung bisa. Jadi Bapak nggak ngomong aja, ada bukti gitu. Nah, berkenaan dengan visi, misi dan tujuan sekolah. Nah, jadi visi sebagai impian atau tujuan untuk masa depan adalah kita mengutamakan adalah prestasi kreatif, inovatif, berkarakter, dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Nah, untuk prestasi ini termasuk prestasi yang berkenaan dengan akademis dan non akademis. Nah, untuk menempuh kegiatan-kegiatan ini atau impian yang sudah kita canangkan, maka diiringi dengan kreatif, inovatif, berkarakter. Nah, berkenaan dengan berkarakter ini kita sudah siapkan satu ruangan khusus untuk lab, ruang laboratorium, di mana nanti anak-anak kelas 4, 5, 6 itu nanti sudah akan mendapatkan pembelajaran IT. Ya, lab komputer. Bagaimana anak-anak menguasai Word-nya, Excel-nya, PowerPoint. Nah, dengan 3 kemampuan ini, nanti anak-anak di dalam kelas itu nanti sudah menyajikan materi sendiri. Jadi guru hanya memberikan materi, anak nanti yang menyajikan, yang presentasi, termasuk yang berdiskusi dan sebagainya. Sehingga diharapkan selain prestasi, maka berkarakter di sana adalah nanti akan kita dapatkan satu berani, percaya diri, tanggung jawab, dan sebagainya, termasuk kaitannya dengan tanggung jawab, itu masuk di karakter. Nah, kaitannya dengan lingkungan berdasarkan berwawasan lingkungan, ini sudah kita ciptakan lingkungan yang hijau keseluruhan. Ini adalah wawasan lingkungan yang sejuk, hijau. Ini sudah kita buktikan. Bahkan sampai di lantai 2 itu sudah kita tanam beberapa pot, ya. Ini dalam rangka untuk termasuk di sana kebun, ya, kebun sayuran, ya, di depan. Di sana nanti kaitannya dengan hutan kota. Hutan kota itu nanti sudah kita berikan tanaman produktif, tanaman pelindung, termasuk tanaman langka. Sudah ada semua. Saya lihat di depan juga ada lambang Amelia, itu berarti ini udah menjurus ke... Ya, arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Bahkan tahun ini kita sudah diajukan, ditunjuk dari kecamatan untuk mewakili Adelia. Nah, gitu. Nah, ini nanti sebentar lagi untuk perkebunan ini nanti sudah akan kita tutup beberapa pokja
kelompok kerja. Ini kelompok kerja kelas 1, kelas 2 terus. Nah, jadi nanti anak-anak yang aktif dan kreatif dan inovatif, nanti anak yang mengembangkan sendiri. Nah, untuk menempuh visi ada langkah-langkah atau yang namanya misi. Misi adalah langkah-langkah untuk mencapai visi. Itu minimal ada 8 di sana saya sampaikan. Melaksanakan program pembelajaran secara tuntas, itu kaitannya dengan prestasi. Nah, tuntas ini yang dimaksud dari kegiatan pembelajaran mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis sampai tahap remedial dan pengayaman. Nah, anak-anak udah harus minimal sampai mencapai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi kalau anak sudah mencapai KKM, otomatis berarti sudah tuntas. Itu kaitannya dengan masalah prestasi. Mengoptimalkan pembelajaran PAIKEM dan bimbingan konseling. Contoh nggak PAIKEM? Pembelajaran aktif, inovatif, menyenangkan. Nah, itu tadi salah satunya. Anak mendesain materi sendiri, membuat PowerPoint, presentasi dan sebagainya. Kegiatan yang PAIKEM nanti di sini. Sampai yang terakhir adalah menanamkan karakter religius melalui pembiasaan. Masalah berjamaah, masalah ya, masalah depan. Setiap hari Jumat kita adakan anak-anak latihan untuk berceramah. Ya, sudah jadwal dan sebagainya. Ya, sudah di program di pembiasaan. Itu salah satunya, kita jelaskan satu-satu ya. Nanti satu habis di sini. Ya, jadi visi, misi, sampai yang terakhir adalah tujuan. Yang tujuannya adalah terwujudnya program pembelajaran secara total. Terwujudnya pembelajaran sampai dengan terwujudnya karakter religius melalui Kemudian Pak, untuk rombongan belajarnya sendiri dan jumlahnya itu kira-kira berapa ya Pak? jumlah rombongan dengan lantai 2, 3, dan 4. Karena lantai 1 ini khusus untuk ruang guru, kepala sekolah, laboratorium, termasuk perpus. Nah, kegiatan pembelajaran mulai lantai 2. Setiap lantai itu ada 8 rombel. 8 kali 3 berarti 24. 24 rombel. Untuk sekarang ini yang baru terisi adalah 16 rombel. Kan dari perubahan dulu lantai 1 ke lantai 4 kan. Kalau dulu cuma 8 rombel dulu. Makanya untuk yang kelas 11 dulu kan pagi dan siang. Nah, sekarang karena kita sudah lantai 4, ruang pembelajaran sudah cukup, ya kita baru terisi 16. Nanti yang masih kosong 8. Nah, 8 ini nanti kita upayakan dalam waktu kurang lebih 4 tahun ke depan itu sudah penuh. Nah, mulai dari tahun ajaran ini biasanya kan kita cuma 2 kelas untuk kelas 1. Nah, untuk tahun ini kita sudah membuka 4 rombel untuk tahun ini. Nanti untuk berikutnya 4 rombel lagi, sehingga untuk 4 tahun ke depan sudah terpenuhi 2 kali 4, 8, berarti full 24 rombel. Nah, sementara dari 16 rombel jumlah siswa kita ada sekitar 469. Ya. Dominan kepada laki-laki atau perempuan ya Pak? Untuk kelas 1 ini lebih dominan yang laki-laki. Yang laki-laki. Karena yang laki-laki ini ada 70, sementara yang perempuan hanya 58. Tapi kalau kelas-kelas sebelumnya yang dominan adalah wanita. Ada lagi? Untuk jumlah gurunya sendiri berstaf berapa ya Pak? Kira-kira Jumlah keseluruhan ada 27. 27. Yang masuk tenaga pendidik adalah 20. 20 ini terbagi dari guru kelas, guru mata pelajaran. Kemudian yang 7 lagi kaitannya dengan tenaga kependidikan, termasuk TU, penjaga sekolah, dan sebagainya. Nah, karena kita ada 4 lantai, maka tenaga pendidikan mempunyai 4. Karena tenaga pendidikan itu berdasarkan jumlah rombongan. Nah, gitu.
Bapak selanjutnya untuk struktur organisasi di sekolah ini itu seperti apa ya? Struktur organisasi, yuk kita lihat. Struktur organisasi agak ngumpet tempatnya. Nah, dari struktur organisasi ya dipimpin satu kepala sekolah. Kepala sekolah selalu koordinasi dengan komite sekolah. Ya, garis sambung-sambung itu adalah koordinasi. Kemudian sama lurah yang punya wilayah setempat. Nah, kalau garis lurus hitam itu adalah garis komando. Nah, jadi untuk kepala sekolah dibantu beberapa waka, wakil kepala ini waka keuangan atau bendahara, waka kesiswaan, waka kurikulum, waka sarpras, sama waka urdal. Urdal adalah urusan dalam. Jadi satu kepala sekolah dibantu oleh 5 waka, kemudian ke bawahnya adalah kelompok jabatan fungsional untuk guru. Yang tadi sudah kita jelaskan, ada guru mata pelajaran, ada guru kelas. Guru, bawahnya adalah peserta didik, baru masyarakat. Secara organisasi atau struktur organisasinya. Di setiap sekolah pasti memiliki peraturan dari tata tertib sekolah. Kalau itu kami di SD Susukan kelas 9 ini ada tata tertib peraturan. Ya, langsung saya buka ya. Di samping di depan ada, ini adalah sebagai acuan, ini namanya buku kurikulum. Nah, buku kurikulum itu ada 3, ini namanya buku 1. Ya, buku 1. Buku 1 mulai dari bab 1 sampai bab yang terakhir. Kemudian nanti buku 2 itu memuat kaitannya dengan program RPP, itu nanti ada di buku 2. Nah, buku 3 berkenaan dengan program evaluasi, bagaimana mengujian kisi-kisi, layout, soal, dan sebagainya. Nah, buku 1 ini mengatur tentang kegiatan yang ada di Susukan 9. Ya, mulai dari kalender pendidikan, termasuk visi misi yang tadi itu, visi misi dan sebagainya, termasuk tadi yang ditanyakan tata tertib. Nah, tata tertib di sini bukan hanya tata tertib kaitannya dengan pendidik atau peserta didik. Ini tata tertib guru dan karyawan. Ya, ini. Tata tertib guru dan karyawan Susukan 09 pagi. Tata tertib peserta didik. Ya. Nah, setelah tata tertib ini kita buat, maka ada tata tertib dan sanksi pelanggaran. Nah, jadi kalau misalkan nanti peserta didik ternyata melanggar, ya, ini setiap pelanggaran ada poin nilainya. Ya. Nih, poin berjumlah 25 atau pelanggaran sudah mencapai poin 25 adalah peringatan pertama dan orang tua dipanggil. Nah, gitu. Kalau pelanggaran sudah mencapai 50 poin atau peringatan kedua, orang tua masih dipanggil. 75 peringatan ketiga, orang tua dipanggil dan membuat pernyataan. Nah, pernyataannya ini salah satu. Nah, dan yang terakhir kalau sudah 100, ini sudah puncak. Murid dikembalikan kepada orang tua. Ya, dikembalikan orang tua dalam hal ini adalah pindah sekolah. Kalau berhenti kan nggak mungkin. Kan wajib kan. Kalau misalkan kembali ke gedung ini masih baru ya Pak. Terus saya melihat ini dibuat jalur seperti di jalan raya samping protokol ya. Apakah di sini sudah diadakan sekolah inklusif seperti itu Pak? Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa sekolahnya adalah termasuk sekolah model percontohan. Nah, percontohan salah satunya adalah untuk menampung anak-anak yang inklusi atau kebutuhan khusus. Makanya selain ini, jalan ini adalah untuk zona netral. Nah, itu termasuk pasar untuk atas, ya.
Nah, itu untuk tunadaksa, catat buku. Tapi sampai saat ini ya, yang kebutuhan khusus inklusi kaitannya dengan tunanetra termasuk tunadaksa ini belum ada gitu. Jadi gedung ini dibangun untuk mempersiapkan ya, untuk mempersiapkan kalau ada yang inklusi khususnya tunanetra ya kita sudah difasilitasi Nah, mungkin yang nanti kaitannya dengan kendala pihak sekolah, khususnya negeri ya, itu kalau tunanetra kaitannya dengan hurufnya, braille-nya kan braille-nya kan guru negeri kan belum dipersiapkan. Nah, gitu. Makanya sekarang ini yang kaitannya dengan tunanetra ya betul-betul di sekolah yang melaksanakan inklusi tunanetra. Karena bukan hanya jalur ini aja kan, ini bagaimana untuk menulis, membaca. Pak kan kalau selama masa pandemi lapangan kosong kan ya Pak ya, Ya. nggak ada ini. Sebelum pandemi ini seremonial formalnya ada upacara setiap hari. Jadi Senin. ini lapangan ini digunakan untuk kegiatan sekolah, termasuk upacara, termasuk untuk pembiasaan, termasuk untuk ekskul. Ya, termasuk ekskul untuk kegiatan pramuka, untuk paskibra, termasuk untuk futsal, basket dan sebagainya untuk tari. Ya, termasuk ya yang tadi kaitannya dengan iman dan takwa, kita untuk binroh. Setiap hari Jumat pagi binroh Oh di lapangan ini Pak? di lapangan. Ya. Terus sebelum binroh diawali dengan ceramah anak-anak. Nah, jadi kelas 4, 5, 6 sudah dijadwalkan, sudah diberikan materi, tinggal tampil. Ya, jadi sebelum binroh diawali dengan tadi ceramah, yang kedua diiringi dengan marawis. Ada ekskul marawisnya juga ya Pak? Marawis. Jadi di situ adalah dikombinasi supaya tadi itu kaitannya dengan paikem tadi. Nah, pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan. Jadi nggak bosan. Iya benar. Diiringi musik dulu. Suka ada lomba-lomba gitu nggak Pak? Ya. Di sekolah ini ngadain lomba-lomba, misalkan kayak 17 Agustus mungkin suka ada lomba atau hari Ya, lomba-lomba biasanya berkenaan dengan hari-hari besar. Iya. Ya, termasuk Hari Kartini. Iya. Nah, itu kita adakan lomba 1 Muharram termasuk lomba. Itu rutin ya Pak? Rutin. Rutin. Kan semuanya sudah masuk di dalam Program. buku 1 tadi itu. Oh, iya. Nah, kurikulum. Iya. Yang tadi sudah kita sampaikan itu sebagai dasar hukum, sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Jadi semuanya sudah ada di situ. Kan ada kalender pendidikan, ada kalender akademis. Dari kalender pendidikan dijabarkan ke kalender akademis. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekolah, nah di situ ada di kalender akademisnya. Oke. Ini Pak suka mengadakan kalau misalkan untuk mau masuk ke pembelajaran tahun ajaran baru seperti itu, suka mengadakan briefing, rapat-rapat khusus seperti itu Pak. Coba dibantu betul. Gimana Coba. pertanyaannya? Iya, kalau misalkan mau memulai tahun ajaran baru, suka mengadakan rapat-rapat atau briefing seperti itu. Iya, pasti ya kalau misalnya mau mengadakan kegiatan sekecil apapun kegiatannya juga pasti sebelumnya ada rapat untuk melakukan kegiatan itu. Jadi misalnya pembentukan panitia kita rapat dulu. Terus setelah itu akan dilaksanakan kegiatan itu kita juga ada pranya dulu melakukan rapat lagi. Jadi selalu disertai dengan didahului dengan rapat-rapat terlebih dahulu. Ada struktur Iya. organisasi. Iya. Iya ada pasti itu. Ini yang menjawab adalah guru. Gurunya tulis sebagai saksi nyata. Ya kan? Oh, kegiatan-kegiatan di sekolah ini bener nggak sih dilaksanakan? Kan gitu kan? Iya. Makanya tak suruh menjawab sama itu. Tapi Pak, prestasi apa aja yang udah diraih
di sekolah ini dari yang akademis maupun non akademis Pak? Dari prestasi yang baru-baru ini, karena kita baru mengikuti kegiatan di tingkat kecamatan ya. Kemarin yang terakhir kita dapat apa, dongeng ya? Iya. Dongeng peringkat 1 ya? Nah, dongeng peringkat 1 itu termasuk kaitannya dengan non akademik. Termasuk ini juga piala-piala ini termasuk baru yang kita dapatkan. Ini peringkat 2, ini peringkat 1, ini peringkat 3, peringkat 2. Ini yang baru-baru kita dapatkan ini. Kompetisi olahraga siswa. Ya, ini termasuk. Oh ya Pak, apakah di sekolah ini ada program untuk acara study tour gitu nggak Pak? Untuk study tour sekarang ini karena sekolah gratis ya, sekolah gratis. Terus study tour itu kan butuh biaya. Kalau biaya ini kan kalau di sekolah berdasarkan dua sumber, BUS dan BUP. Nah sementara BUS dan BUP tidak ada alokasi untuk study tour. Nah, karena tidak ada alokasi kaitannya dengan study tour di BUS dan BUP, maka sekolah tidak melaksanakan. Kalau melaksanakan pun hanya untuk guru. Guru pun itu kaitannya dengan studi banding. Nah itu. Nah makanya dengan tidak ada alokasi BUS BUP untuk study tour, maka di DKI khususnya dilarang, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena kaitannya dengan anggaran. Kalau ada study tour otomatis memungut orang tua murid. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi itu masalahnya. Jadi kenapa tidak diperbolehkan study tour? Karena anggaran di sekolah BUS dan BUP tidak ada alokasi untuk kegiatan study tour. Tidak ada. Maka dilarang. Sebetulnya dengan study tour itu ya sebetulnya sangat bagus. Kita mengenalkan lapangan secara langsung. Misalkan dengan kita kaitannya dengan kegiatan makhluk hidup, hewan misalnya, kita langsung ke Ragunan misalnya, kita kan mengenal, oh ini gajah, oh ya, sebetulnya. Tapi kan karena tidak diperbolehkan ya sekolah nggak berani, karena ya taruhannya kepala sekolah. Oh nggak mau kan?